tema dari pendalaman Alkitab ini adalah jangan ikuti jejak jahat. Sudah tentu kalau kita tahu jelas jahat, kita tolak. Amin. Kita pasti tidak mau. Cuma iblis ini pintar dan lihai banget. Itu sebab dia tidak menunjukkan jejaknya, saudara. Dia tidak menunjukkan terang-terangan kriminal, terang-terangan kotor dan najis. Tetapi itu semua tersamar, saudara. Itu sebab saya tuliskan jejak. Nanti kita akan pelajari tentang jejak atau DNA. Jejak ini tidak kelihatan, tetapi ada. Nah, itulah yang iblis menaruh di dalam pikiran kita, di dalam hati sanubari kita, di dalam kamar perencanaan kita, komputer kita, jejak-jejak yang sulit dihapus. Saudara, itu sebab kalau kita mau, mari angkat tangan kanan saudara. Dalam nama Yesus, jejak-jejak jahat disucikan oleh darah Yesus dari hidup saya. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami tidak mempunyai apa-apa yang mampu membuang jejak-jejak tersebut. Tetapi Engkau yang berkuasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Para kekasih, marilah kita akan melihat lebih dulu, saudara, betapa pintarnya iblis, ya saudara. Jejak-jejak jahat. Saudara, yang pertama, saudara, di dalam ilmu biologi ataupun di dalam ilmu kebakaan dikenal dengan nama DNA. Ya, DNA adalah singkatan dari deoxyribonucleic acid atau asam yang begitu mencengkram hidup seseorang. Satu orang dengan orang lain berbeda. Ya, saudara, barangkali ya seseorang meragukan ini anak siapa, anak dengan si A atau dengan si B, maka dokter atau ahli kimia, ahli biologi yang khusus belajar tentang DNA, ini salah satu ilmu yang canggih, maka dia akan mulai memeriksa DNA dari anak bayi ini, anak siapa dia, saudara. Nah, saudara, itu sebab DNA ini adalah yang menjadi cikal bakal ataupun sifat asali dari seorang manusia. Jejak-jejak jahat itu macam begini. Gak bisa saya dan saudara kita mencoba untuk menghilanginya. Kita mencoba untuk menipu, ya hanya menutupi saja. Tapi DNA-nya, DNA dosa yang menjiwai hidup orang berdosa, yaitu roh setan, itu DNA-nya jejak jahat. Itu masih ada. Sebab itu sore hari ini, kalau kita mengenal tentang hal ini, biarlah kita sepanjang tahun ini ingat, Tuhan, saya ini seberapa baik saya kalau tidak dicuci dengan darah-Mu, saya masih punya DNA daripada dosa dari iblis. Dan kalau saya selama masih punya DNA dosa, berarti tahun ini bisa lebih jelek dari tahun yang lalu, Tuhan. Bisa lebih jelek dari seluruh tahun saya yang segini banyak, segini tua. Karena saya masih punya DNA, jejak-jejak jahat dari iblis. Itu sebab anak-anak Tuhan, marilah pada poin yang ketiga ini, saya perlu mengatakan sampai mati pun sifat itu tidak bisa hilang. Ya, itu jenazah-jenazah dari korban kecelakaan, korban pesawat, korban bom, teror dan lain sebagainya, diperiksa DNA-nya. Saudara, orangnya sudah mati, tetapi jejaknya masih ada. Nah, di sini kita tahu bahwa pekerjaan iblis itu luar biasa. Kalau dia sudah menanam dosa, jejak kejahatan dalam hidup saya, kalau bukan darah Yesus, saya tidak bisa dilepaskan dari DNA iblis. Itu sebab sampai mati pun sifat ini masih ada, masih eksis. Ya, bayangkan bila seseorang tidak dicuci dengan darah Yesus, berarti seumur hidup sampai dia mati sudah dikubur, dia berada di bawah hukuman kekal Allah dalam hidupnya. Karena dia mempunyai jejak jahat dari iblis. Semua katakan, itu sebab mulai tahun ini, angkat tangan saudara,
Saya menaruh harap kepada darah Yesus untuk menghapuskan semua jejak iblis, jejak dosa dari hidup saya, tubuh, jiwa, roh saya. Dalam nama Yesus, saya disucikan supaya tahun ini saya menerima pekerjaan Allah yang luar biasa. Ucapkan terima kasih anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa di awal tahun ini, pada PA yang pertama di dalam tahun ini, Engkau memberi kepada kami pengertian yang benar supaya kami boleh hidup di dalam kemerdekaan dan kebahagiaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Para kekasih, saya akan mengajak saudara untuk melihat ya saudara, tindakan melawan dosa atau menghapus jejak. Ya saudara, meskipun itu dikerjakan oleh darah Yesus, seorang anak Tuhan bisa mengusahakan. Bisa apa saudara? Mengusahakan. Jadi darah Yesus itu dari sorga. Lalu kita menerimanya. Saudara, darah Yesus diberikan, banyak orang menolak. Hanya mereka yang sadar tentang jejak jahat dari iblis. Mereka lah yang bertindak dalam nama Yesus. Aku mau menuruti kehendak Allah. Amin. Saudara, ada ayat yang panjang yang saya ingin mengajak Anda untuk membuka di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-17. 2 Tawarikh 17 ayat yang ketiga. 1, 2. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal. 4. Melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Amin. Kita tahu bahwa ada 2 kerajaan yang pecah dari Israel. 10 suku membangun ya koalisi namanya negara Israel, dan sisa 2 suku membangun koalisi kecil yang bernama kerajaan Yehuda. Yehuda mempunyai raja Yosafat, saudara. Nah, Tuhan menyertai Yosafat karena ia mengikuti jejak yang dahulu dari Daud. Jadi semua perbuatan Daud yang baik, ya saudara, kakek moyang dari Yosafat diikuti oleh si cucu ini, keturunannya. Saudara, apa yang Daud berbuat baik, dia lakukan. Apa yang kakeknya berbuat tidak baik, dia tinggalkan. Ini Yosafat, hebat sekali ini anak muda. Dia tidak mengikuti jejak-jejak jahat. Saudara, dalam mencari uang, dalam mengatur keluarga, ya, dalam bergaul, dalam segala banyak hal, saudara, kita selalu ada persimpangan jalan. Aku mau pakai jalan yang mana? Aku mau pakai jalan yang jahat atau aku mau pakai jalan yang benar? Saudara. Nah, Yosafat dia tidak mau mengikuti jejak orang banyak, 10 suku. 10 ini 5 dibanding 2 suku dibanding 1. Dia sendirian sana 5 kali lebih hebat. Dia tidak mau, walaupun lebih bagus, lebih hebat, lebih kuat, lebih banyak, dia tidak mau mengikuti. Saudara, dia hanya mau mengikuti jejak yang baik dari kakek moyangnya Daud. Saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa keputusan, katakan keputusan untuk saya berjalan benar harus dilandasi ketakutan kepada Tuhan. Ya, jadi Yosafat dia takut kepada Allah. Jadi itu sebab dia tidak mau mengikuti Israel yang sekarang, karena dia merasa mereka Israel ini bangsa 10 suku bangsa, bangsa yang besar, sehingga mereka menyembah berhala, Baal-Baal. Oh, Yosafat tidak suka. Ya, saudara, Yosafat tidak mau berbaikan dengan saudara-saudaranya yang menyembah berhala. Ya, ayat 4, melainkan mencari
Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Tahun ini masih 356 hari. Saudara, apa yang saya dan saudara mau terima, oh iblis bisa kasih. Saudara menyerahkan diri kepada iblis untuk dosa, untuk menjadi alat-alat daripada iblis. Iblis bisa menjamin saudara sepanjang tahun ini. Yakinlah. Dan begitu banyak orang, pejabat pemerintah, penguasa negara di dunia, orang-orang yang kaya, para pebisnis, suami-suami, istri-istri, anak-anak muda yang memakai jalan iblis. Karena mereka ingin mengalami sesuatu kemewahan dan kesenangan hidup di dunia yang hanya sekali ini. Saudara, itu sebab saya dan saudara harus punya keyakinan. Saya tidak boleh. Saya hanya dihidupi oleh Yesus Kristus. Amin. Saudara hanya harus di situ mengikuti jejak daripada Kristus. Bukan jejak yang jahat. Saudara, di dalam Matius 11 ayat 29, dan pikulah kuk yang aku beri kepadamu. Karena kuk yang kuberikan kepadamu adalah enak dan ringan. Ya, para kekasih, enak dan ringan berarti Tuhan mau memberi keentengan, tetapi kenyamanan dalam hidup saudara. Amin. Ayat yang terkenal ini harus kita buka ya, tapi saya mohon saudara memberi bookmark ya. Ya, pembatas pada 2 Tawarikh 17 ya. Kita buka Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-29. Matius 11 ayat 29 dan ayat yang ke-30. Satu, dua, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Jadi kalau saudara tidak mengikuti jejak jahat, nih loh, mengikuti jejaknya Yesus berarti kita mengikut jejak Yesus, kita berarti memikul kuk daripada Tuhan Yesus yang enak dan ringan. Amin. Jadi tahun ini, katakan tahun ini, berdasarkan janji Yesus, saya mau hidup enak dan ringan. Setuju apa tidak? Ya, yang setuju angkat tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, karena tahun ini kami pegang perjanjian-Mu, kami berjanji tidak mengikuti jejak-jejak jahat, maka kami akan hidup enak dan ringan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Yakin demikian? Haleluya. Para kekasih, dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19. Sore hari ini ada banyak ayat yang kita akan baca bersama. Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19. 1, 2. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tuhan serius apa main-main? Serius. Aku panggil kamu, hari ini aku perhadapkan kamu pada dua pilihan. Katakan dua pilihan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Ya, kemudian kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Jadi Tuhan memberi tunjuk kepada umatnya, kamu harus ambil pilihan. Aku serius, kalau kamu tidak serius, kamu gak bisa ambil pilihan. Kamu tidak bisa memutuskan. Tapi kalau kamu serius, kamu akan ambil satu keputusan.
Oh, aku mau kematian, aku mau kutukan, atau aku mau kehidupan, berkat. Saudara, diminta keseriusan kita pada awal tahun ini. Tidak mengikuti jejak jahat. Maka Allah akan berjanji memberikan tahun ini enak dan ringan. Amin. Kira-kira saudara bisa menangkap apa tidak? Sudah bisa ya. Kalau bisa beri jabatan tangan satu orang, katakan selamat ya. Belum sudah dijanji enak dan ringan. Ya. Haleluya. Nah, sekarang perhatikan. Kalau saudara, Tuhan memperhadapkan kepada kita orang kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, saudara mau pilih yang mana? Ya. Jadi selalu ada dua channel. Saudara, engkau tidak boleh bingung dan gak boleh tertukar. Kalau engkau serius, engkau bisa menandai channel kehidupan dan berkat. Katakan channel kehidupan dan berkat bagi saya. Saya sangat mengenalinya. Amin. Jadi tahun ini jalan yang sebelah sini aja. Jalan kehidupan dan jalan keberkatan saja. Jangan sampai masuk salah wesel, itu namanya. Engkau akan masuk dalam jurang. Saudara, itu sebab anak-anak Tuhan, ayat ini luar biasa ya. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tuhan lalu memberi anjuran. Siapa tahu kamu gak bisa milih. Tak pilihkan ya. Firman Tuhan berikutnya, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Loh, sampai diarahkan sama Tuhan. Hati-hati kamu. Aku tidak menganjurkan kamu, bahkan aku melarang kamu gak boleh pakai channel ini. Kamu tidak boleh pakai reel yang ini. Kamu harus pilihlah kehidupan supaya kamu boleh hidup, kamu dan anak keturunanmu. Mau demikian? Semua katakan, Tuhan Yesus sangat sederhana. Bagi saya sangat mudah mengerti. Setiap saat saya ada di dalam persimpangan jalan, saya sudah tahu rumusnya. Saya harus memilih kehidupan dan berkat dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tahun ini masih panjang dan kami mohon supaya Engkau memberi kepada kami pengertian untuk kami mengikuti jejak-Mu saja hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Nah, saya tidak lama-lama, saya akan masuk pada poin yang kedua. Roma 16 ayat 17 sampai 20 saudara catat dan baca di rumah nanti. Ya, setelah saya menjelaskan dua ayat di depannya itu. Nah, ayat yang keempat tadi sudah kita baca, tolong dibuka ya. Tanda bookmark tadi ya, tolong dibuka. Di dalam 2 Tawarikh 17 ayat yang keempat. Melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Jadi dia hidup menurut perintah-perintah yang baik. Jejak-jejak Allah. Dia tidak menurut jejak-jejak Israel. Penyembah berhala. Baal-baal. Saudara. Jadi di sini kita melihat itu sebab dalam ayat yang kelima, kita akan baca ayat 5. Siap? 2 Tawarikh 17 ayat yang kelima. 1, 2. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Amin. Ulangi, menjadi kaya dan sangat terhormat. Ini dari mana? Pemberian Tuhan. Katakan pemberian Tuhan. Orang dalam dunia berlaga bersaing, ya,
saling berkonkurensi, saling menyikut, menjegal, menembak, membunuh. Saudara, menjadikan nama baik menjadi nama yang kotor dan najis dan rendah. Tapi mereka setelah mendapat, saudara, tidak lama mereka harus kehilangan semuanya. Tapi anak-anak Tuhan beda. Ya, anak-anak Tuhan, oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang di bawah kekuasaan Yosafat. Saudara, siapa yang mengokohkan? Tuhan Allah sendiri. Jadi kalau saudara mau menang dalam persaingan dagang, pada toko saudara, warung saudara, atau produk saudara, jualan saudara, ya, dan apapun yang saudara, ada persaingan di kantor saudara, di institusi saudara, di sekolah, di kelas saudara. Saudara kalau mau menang, caranya bagaimana? Biarkan Tuhan yang bekerja, mengokohkan saudara. Setelah dia melihat ayat 3 dan ayat 4 di atasnya, maka ayat 5, Tuhan mengokohkan kerajaannya. Amin. Itu sebab saudara harus menetapkan dalam diri saudara, kalau aku mau tahun ini luar biasa berhasil, mujizat dan tangan Allah, katakan tangan Allah bekerja dalam hidup saya. Kalau saudara menghendakinya, usaha apapun ibu, usaha apapun bapak, anak-anakku yang masih muda dan remaja, apapun yang saudara kerjakan. Tapi karena saudara mencari Tuhan, taat kepada firman Allah dan takut kepadanya, saudara, engkau hanya melakukan channel yang Tuhan sudah pilihkan. Pilihlah kehidupan. Amin. Maka engkau akan hidup dan engkau akan diberkati, engkau dan anak keturunanmu. Coba. Sudah dipilihkan. Jangan sampai kau masuk salah wesel, itu namanya. Salah rel. Saudara, ketika saya masih remaja, papi saya kerja di pabrik gula Rejo Agung Madiun. Di belakang rumah itu adalah tempat yang menyenangkan sekali buat kami. Selain ada timbunan ampas-ampas tebu, ya, satu ampas tebu itu kira-kira ukurannya 75 kali 75 kubus, ya. Tinggi, lebar, panjang 75-an. Dan itu dipres dengan mesin, berat sekali, itu satu balok itu berat, dan itu disusun. Ya, itu sebagai hasil limbah dari pabrik gula ini. Saudara, kami bisa bermain-main di sana, benteng-bentengan, ya, terjun-terjun dan lain sebagainya. Selain itu ada lori-lori yang mengangkut tebu. Setahun 2 kali. Itu saat yang sangat fun banget, ya, buat saya dan teman-teman saya. Karena kami pada saat-saat itu menjadi pencuri-pencuri yang ulung. Jadi kita itu menyelinap. Coba lihat ya, dari kecil sudah jadi maling. Untuk mengambil. Jadi kalau itu lori jalan masih cepat, masih banter kira-kira 20 kilo per jam itu jalan. Maka kita dengan gagah perkasa terus langsung naik ke lori yang bergelantung, naik memanjat ke atas dan mulai menjatuhkan. Kalau bisa 1 kolong begitu, jatuhkan lalu ya dibawa bersorak-sorak, ya nanti akan dibagi. Siapa yang kuat naik ke atas untuk mencuri dan mengambil. Nah saudara, dan kalau itu sudah diambil, ya kita membagi, kita pesta makan tebu. Ya, saudara, tidak perlu pisau. Ini gigi sudah lebih dari pisau. Seret begitu aja, langsung kita makan. Para kekasih tapi tolong ya, jangan cerita orang ya nanti saya ditangkap polisi nanti. Nah, dan kemudian dari kecil itu sudah menjadi satu kebiasaan bahwa kita itu tidak bisa dan tidak boleh makan tebu. Kita harus mencuri kalau kepingin makan tebu. Ya saudara, untuk obat batuk tebu itu dibakar dan kemudian diisap. Itu obat batuk yang sangat berkhasiat, ya, sangat benar berkhasiat. Saudara, saya mau tunjukkan pada saudara, kalau orang itu dari kecil sudah mempunyai pikiran tidak baik, jahat itu sudah dari kecil. Ya saudara,
Tidak ada, bukan orang tua saya yang mengajari. Kalau sampai papi saya mendapat laporan dari para mandor ini, saya sudah melihat gejalanya, tanda-tanda zamannya. Yaitu papi saya, wajahnya pulang itu, Roy mana Roy? Dan mulai mencari. Ya, adik saya tuh banyak, tapi yang dicari mesti saya. Ya, karena saya adalah pentolannya. Mana Roy? Mana Roy? Ya. Nah, wah, sudah takut sekali. Mami saya sudah keluar menjaga. Saudara. Saya mau tunjukkan pada saudara bahwa orang itu dari sejak kecil sudah mulai mencari keuntungan. Aku bisa dapat untung dari mana? Ya. Kalau dari sini tidak boleh, mungkin dari sini bisa. Saudara. Jadi kita tidak bisa menipu diri kita, aku dari kecil orangnya baik. Saudara, tidak mungkin. Semua orang dari kecil sudah ada jejak jahat dalam hidupnya. Saudara, seperti yang saya cerita ini. Akhirnya, ya kalau sampai saya sudah ketahuan, ada laporan kepada papi saya. Maka papi saya demi gengsi dan martabat sebagai orang terhormat di pabrik itu, maka saya akan dipukul. Adik saya akan dipukul. Tidak peduli anak tetangga, mungkin pada saat yang bersamaan papi sebelah itu juga pulang, juga dia pukul anaknya juga. Ya, maka terjadilah tangisan di seluruh Mesir. Ya, karena anak-anaknya ini semua pada nakal semua. Ya, para kekasih. Nah, jadi saya dan saudara harus tahu tidak ada satu orang yang benar dalam pandangan mata Tuhan. Semua orang ingin cari keuntungan, cari untung. Itu sebab kalau saudara tidak menyadari tentang DNA dari jejak kejahatan iblis tersebut, maka kita sampai mati juga kita akan tetap mempraktekkan. Itu sebab anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang mencari Tuhan 100% jejak kebenaran, supaya seluruh keluarga kita, anak keturunan kita dihidupi oleh Tuhan. Mau demikian? Dan ayat yang kelima ini luar biasa indahnya. Coba kita akan baca sekali lagi. Ayat yang kelima. 1, 2. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Amin. Boleh saya tahu siapa yang ingin jadi seperti kalimat terakhir ini? Tolong angkat tangan. Amin. Katakan, Tuhan Yesus, sesuai dengan firman-Mu, dan hamba mau melakukannya. Mulai saat ini, jadikan hamba orang yang diberkati dan yang terhormat. Dalam nama Yesus, saya menerima dari Engkau dan tidak menyimpang dari Engkau. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Tahun ini pastilah luar biasa. Berbeda sekali dengan tahun-tahun yang lampau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin.